Awal penerbangan. Aku masih bisa mengingat dengan jelas suasana malam itu. Bandara Soekarno-Hatta terasa berbeda, entah mengapa lebih sunyi dari biasanya. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam ketika aku memasuki gate internasional menuju penerbangan Jakarta-Tokyo. Sebagai jurnalis, aku sudah terbiasa bepergian. Namun kali ini, ada sesuatu yang membuat langkahku terasa berat. Seperti ada firasat buruk yang menempel di punggungku. Pesawat yang akan membawaku terparkir gagah di luar jendela kaca besar. Lampu-lampunya menyala tenang, memantulkan cahaya ke landasan yang basah diguyur hujan. Boeing 787 Dreamliner, salah satu armada terbaru. Aku menarik napas panjang, meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah perjalanan rutin. Setelah boarding, aku melewati deretan kursi dengan tatapan cepat. Penumpang sudah banyak yang duduk, sebagian memasang headset, sebagian sibuk dengan ponsel sebelum mode pesawat diaktifkan. Aku menempati kursiku di baris 24C, tepat di belakang seorang pria yang duduk sendirian di kursi 23A, dekat jendela. Pria itu langsung menarik perhatianku. Pakaiannya rapi, jas hitam sederhana, kemeja putih kusut seolah dipakai terlalu lama. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan ada sesuatu yang membuatku tidak bisa mengalihkan pandangan. Tangannya menggenggam sebuah ponsel tua model flip, jenis yang jarang sekali kulihat lagi di era sekarang. Aku mencoba tak terlalu memikirkannya. Mungkin hanya penumpang biasa, gumamku dalam hati. Namun dari awal aku merasa ada sesuatu yang janggal. Tak lama kemudian, seorang pramugari muda menghampiri dengan senyum ramah. Namanya Maya. Begitu ku tahu dari name tag-nya. Ia memeriksa sabuk pengaman dan menyapa singkat. Anehnya, ketika ia melewati kursi pria di 23A, senyumnya sempat pudar. Ada keraguan kecil di matanya, meski ia tetap melangkah ke baris berikutnya. Pesawat pun lepas landas. Deru mesin menggetarkan kabin, dan dalam hitungan menit, kami sudah menembus awan gelap menuju ketinggian 30.000 kaki. Disinilah hal aneh pertama terjadi. Aku sedang mencoba membaca majalah penerbangan ketika tiba-tiba terdengar suara dering telepon. Jelas sekali, suara klasik nada dering lama, bukan dari ponsel pintar modern. Aku menoleh cepat. Suara itu datang dari kursi depan, kursi 23A. Pria misterius itu membuka ponselnya. Cahaya hijau redup muncul dari layar mungilnya. Dengan wajah datar, ia menempelkan ponsel ke telinganya. "Ya, saya di sini," katanya pelan. Suaranya serak, seperti berbisik. Aku terpaku. Bagaimana mungkin ada panggilan masuk di ketinggian ini? Semua penumpang sudah mematikan ponsel. Sinyal pasti terputus. Namun pria itu tampak bercakap dengan lancar. Sesekali ia mengangguk, sesekali menoleh ke arah jendela, seakan berbicara dengan seseorang yang sedang mengawasinya dari luar sana. Aku mencoba melirik ke sekeliling. Anehnya, tidak ada penumpang lain yang memperhatikan. Semua sibuk dengan dunia masing-masing. Seolah hanya aku yang mendengar dering itu. Setelah beberapa menit, pria itu menutup ponselnya. Ia duduk diam kembali, menatap lurus keluar jendela ke arah langit malam yang kelam. Dadaku berdebar kencang. Aku sempat berpikir untuk memanggil pramugari, tapi entah kenapa aku urung. Ada bisikan kecil di benakku, jangan ikut campur. Namun rasa penasaranku lebih kuat. Aku berdehem pelan dan mencoba menyapanya. "Permisi, Pak. Itu tadi telepon? Kok bisa ada sinyal di atas sini?" Tanyaku setengah bercanda, mencoba terdengar ramah. Pria itu menoleh. Matanya menatap tajam, dingin, menusuk. Senyum tipis muncul di bibirnya, tapi bukan senyum yang menenangkan. Lebih seperti senyum seseorang yang tahu sesuatu yang seharusnya tidak ku ketahui. "Tidak semua panggilan butuh sinyal, Nak," jawabnya singkat. Aku terdiam. Tenggorokanku kering. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, ia sudah kembali menatap keluar jendela, mengabaikanku seolah aku tidak ada. Beberapa menit kemudian, lampu kabin diredupkan. Penumpang mulai tertidur. Tapi aku tidak bisa memejamkan mata. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Tidak semua panggilan butuh sinyal. Dan disitulah aku sadar.
Perjalanan ini tidak akan pernah menjadi penerbangan biasa. Panggilan dari kursi 23A. Mesin pesawat menderu lembut, menembus gulungan awan yang pekat. Sebagian besar penumpang sudah terlelap. Suara dengkuran samar dan desis AC menjadi musik latar malam itu. Namun aku, Raka, sama sekali tak bisa memejamkan mata. Sejak dering telepon tadi, pikiranku terus terhantui. Aku melirik pria di kursi 23A. Ia masih duduk diam, menatap jendela dengan sorot mata kosong. Sesekali, aku melihat jarinya mengusap-usap ponsel tua itu, seakan menunggu panggilan berikutnya. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Bukan hanya soal ponsel, tapi caranya duduk, terlalu kaku, seperti patung. Aku memutuskan untuk menenangkan diri dengan membuka ponselku. Memang sudah dalam mode pesawat, tapi biasanya aku bisa membaca e-book atau menulis catatan. Baru saja aku menyalakan layar. Sesuatu yang mustahil terjadi. Ponselku bergetar. Aku menatapnya tak percaya. Sebuah panggilan masuk. Nomornya tidak terdaftar. Hanya deretan angka acak. 0000. Tenggorokanku tercekat. Aku melirik ke sekitar. Semua penumpang tidur. Hanya Maya, pramugari itu, yang berjalan pelan di lorong kabin, mengecek kursi satu persatu. Aku ragu beberapa detik, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Dengan jari gemetar, aku menekan tombol hijau. Halo, suaraku bergetar. Hening. Lalu sebuah bisikan muncul. Suara samar, berat, dan asing. Kursi 23. Jangan percaya dia. Jantungku hampir meloncat keluar. Aku langsung menoleh ke depan. Pria di kursi 23A tetap duduk tenang, tidak bereaksi. Seolah ia tak mendengar apapun. Siapa ini? Tanyaku panik. Suaraku meninggi tanpa sadar. Beberapa penumpang terbangun sebentar, menoleh dengan malas, lalu kembali tidur. Maya melangkah cepat menghampiri. Wajahnya khawatir. Pak, ada apa? Aku buru-buru menutup telepon. Layar ponselku gelap. Tidak ada riwayat panggilan. Seperti tak pernah ada panggilan masuk. Tidak ada apa-apa. Kataku gugup. Maya menatapku curiga. Tapi tak banyak bicara. Ia hanya mengangguk dan berlalu. Namun aku melihat jelas. Ketika ia melewati kursi 23A, langkahnya melambat. Matanya sekilas menatap pria itu. Dan wajahnya berubah kaku. Seolah ia juga merasakan sesuatu yang tidak beres. Aku menyandarkan kepala, mencoba berpikir logis. Mungkin hanya ilusi. Mungkin aku lelah. Tapi kata-kata dari suara itu terus berputar di kepalaku. Jangan percaya dia. Aku menatap pria itu lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia berbalik sedikit. Tatapan matanya singgah ke arahku. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Bukan senyum ramah. Itu senyum orang yang tahu aku sedang ketakutan. Aku menunduk cepat, berpura-pura sibuk dengan majalah. Tapi bulu kuduku masih berdiri. Beberapa jam berlalu. Pesawat sudah stabil di ketinggian. Lampu kabin redup. Aku akhirnya mulai mengantuk. Tapi tiba-tiba terdengar lagi dering telepon itu. Kali ini bukan dari ponselku, tapi jelas-jelas dari kursi depan. Aku menegakkan badan. Pria itu, si 23A, kembali mengangkat teleponnya. Kali ini suaranya terdengar lebih jelas. Ya, aku sudah di dalam pesawat. Katanya pelan. Mereka semua ada di sini. Aku merinding. Siapa yang dimaksud? Mereka? Aku mencoba mencatat kata-katanya dalam benak. Namun tiba-tiba, ia menoleh sedikit. Seakan tahu aku menguping. Aku buru-buru memejamkan mata pura-pura tidur. Tapi dalam kegelapan, aku masih bisa mendengar kalimat berikutnya. Jangan khawatir. Yang satu di baris 24 sudah mulai curiga. Aku akan mengurusnya. Darahku terasa membeku. Baris 24. Itu kursiku. Ia sedang bicara tentang aku. Aku menahan napas. Pura-pura tetap tidur. Tapi jantungku berdegup begitu keras. Aku takut ia bisa mendengarnya. Setelah beberapa menit, suara percakapan berhenti.
Aku beranikan diri membuka mata sedikit. Ponselnya sudah tertutup, dan ia kembali menatap jendela. Aku tahu saat itu juga, aku tidak boleh duduk diam. Ada sesuatu yang salah dengan pria ini. Keesokan paginya, saat cahaya tipis mulai menembus jendela pesawat, aku memutuskan berbicara dengan Maya. Aku menunggunya lewat, lalu memanggil pelan. Mbak, maaf, saya mau tanya. Penumpang di depan saya, yang di kursi 23A, dia siapa ya? Maya terdiam. Matanya melirik kursi itu, lalu kembali ke wajahku. Senyumnya terasa dipaksakan. Kenapa tanya begitu, Pak? Ada yang aneh. Dia terus-menerus menerima telepon. Padahal kan, tidak mungkin ada sinyal di sini. Maya menarik napas dalam. Ia menunduk, lalu berkata pelan, hampir berbisik. Pak, tolong, jangan terlalu memperhatikan dia. Fokus saja dengan penerbangan ini. Tapi, ia memotong cepat. Tolong, ya, demi keselamatan. Lalu ia pergi, meninggalkanku dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Aku menoleh lagi ke kursi 23A. Kali ini, kursi itu kosong. Aku terpaku. Tadi jelas pria itu duduk di sana. Bagaimana bisa menghilang begitu saja? Aku berdiri, mencondongkan badan untuk memastikan. Benar, kursinya kosong. Hanya sabuk pengaman tergeletak longgar. Keringat dingin mulai menetes di pelipisku. Aku menoleh kanan-kiri, berharap ada penumpang lain yang memperhatikan, tapi semua sibuk sendiri. Seolah kursi itu memang tak pernah terisi. Aku duduk kembali, menggenggam erat ponselku. Layar ponsel tiba-tiba menyala sendiri. Pesan baru masuk, tanpa nama pengirim. Jangan lihat ke belakang. Aku menahan napas. Perlahan, dengan tubuh gemetar, aku menoleh ke belakang. Dan di sana, 3 baris di belakangku, pria 23A duduk tenang, menatapku dengan senyum yang sama. Rahasia di kabin. Langkah-langkah kaki beradu dengan lorong kabin yang sunyi. Malam itu terasa panjang, seolah waktu enggan bergerak. Setelah kejadian aneh di kursi 23A, aku tidak bisa lagi merasa tenang. Tubuhku duduk di kursi 24C, tapi pikiranku terus berputar pada wajah pucat pria misterius itu, yang bisa menghilang, lalu muncul kembali di baris belakang dengan senyum menakutkan. Aku menunduk, berusaha menenangkan diri, ketika ku dengar suara roda troli bergemerincing pelan. Maya muncul, mendorong troli berisi minuman. Wajahnya tetap ramah saat membagikan kopi dan teh pada penumpang. Namun ketika ia melewati kursi 23A, sesuatu terjadi. Aku memperhatikannya diam-diam. Matanya sekilas melirik kursi itu. Lalu tiba-tiba ia terhenti. Tangannya bergetar. Tatapannya kosong. Kursi 23A terlihat kosong. Aku bisa bersumpah pria itu ada di sana beberapa menit lalu. Namun sekarang, kursinya benar-benar kosong. Sabuk pengaman terlipat rapi. Tidak ada jejak. Maya menelan ludah, lalu cepat-cepat mendorong troli menjauh. Wajahnya pucat, senyum ramahnya hilang. Itu pertama kalinya aku sadar. Ia juga melihat hal yang sama denganku. Aku bangkit dari kursi, menunggu troli melewati lorong, lalu bergegas menyusulnya. Maya, panggilku pelan. Ia berhenti, menoleh. Aku bisa melihat ketegangan di matanya. Pak Raka, sebaiknya Bapak duduk saja, katanya tegas. Aku lihat sendiri. Kursi itu kosong. Tapi tadi ada orang. Dia menerima telepon. Kau juga melihat, kan? Maya menggigit bibir. Ia menatap ke sekeliling, memastikan tidak ada penumpang lain yang mendengar. Lalu ia menarikku sedikit ke samping, dekat tirai yang memisahkan kabin ekonomi dan bisnis. Suaranya merendah. Pak, kursi itu memang kosong. Dari awal penerbangan. Aku terbelalak. Apa maksudmu kosong? Aku duduk tepat di belakangnya. Aku dengar dia bicara lewat telepon. Maya menggeleng cepat. Saya yang memeriksa sebelum lepas landas. Kursi 23A tidak ada penumpangnya. Di daftar manifest juga kosong.
Tidak ada nama di sana. Kepalaku berputar. Tidak mungkin. Aku bisa mendeskripsikan dia. Tinggi, kurus, jas hitam, bawa ponsel model lama. Wajah Maya semakin pucat. Ia memandangku lama, seolah ingin memastikan aku tidak berbohong. Lalu ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Kalau benar Bapak melihat dia, berarti Bapak salah satu orang yang bisa melihatnya. Apa maksudmu? Tanyaku. Namun sebelum Maya menjawab, terdengar suara dari interkom kabin. Suara berat, milik Kapten Ardi. Para penumpang yang terhormat, kita baru saja melewati turbulensi ringan. Mohon tetap mengenakan sabuk pengaman. Pesawat sedikit bergetar, membuat beberapa penumpang terbangun. Namun getaran itu hanya berlangsung sebentar. Setelah tenang kembali, aku mencoba mengulangi pertanyaanku pada Maya. Tapi ia sudah berjalan menjauh, pura-pura sibuk melayani penumpang lain. Aku terdiam. Tubuhku panas dingin. Kata-katanya terus berputar di kepalaku. Kursi itu memang kosong. Dari awal penerbangan. Beberapa jam berlalu. Lampu kabin sudah diredupkan kembali. Penumpang kembali tidur. Namun aku tidak bisa. Pikiranku kalut. Aku butuh bukti. Pelan-pelan aku berdiri. Menoleh kanan-kiri, memastikan pramugari tidak melihatku. Aku melangkah menuju kursi 23A. Kursinya memang kosong. Aku menyentuhnya. Dingin, seolah tak pernah dipanaskan tubuh manusia. Aku meraba saku kursi, mencari sesuatu. Dan di sanalah aku menemukannya. Ponsel tua model flip. Darahku berdesir. Itu ponsel yang tadi kulihat di tangan pria itu. Bagaimana bisa ada di sini jika kursinya kosong sejak awal? Aku meraih ponsel itu dengan tangan gemetar. Layarnya hitam, tapi ketika kubuka, lampunya menyala samar. Ada satu pesan baru di dalam kotak masuk. Kursi 23A tidak pernah kosong. Kau hanya melihat dengan mata manusia. Aku menjatuhkan ponsel itu ke kursi, terlonjak ketakutan. Nafasku memburu. Jantungku berdentum keras. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahuku. Aku hampir berteriak. Pak Raka. Suara pelan itu terdengar. Aku menoleh. Maya berdiri di sana. Wajahnya pucat. Apa yang Anda lakukan di sini? Tanyanya. Meski dari sorot matanya jelas ia tahu. Aku menunjuk ponsel di kursi. Ini buktinya. Ada ponsel di sini. Kau lihat, kan? Maya menatap kursi itu. Lalu ia menoleh padaku dengan bingung. Pak, kursinya kosong. Tidak ada apa-apa. Aku tercekat. Kulihat lagi kursinya. Benar. Kosong. Tidak ada ponsel. Tidak ada apa-apa. Seperti tak pernah ada. Aku mundur beberapa langkah. Tidak mungkin. Aku lihat sendiri. Maya menatapku lama. Lalu menarik napas dalam. Ia berkata lirih. Suaranya bergetar. Pak, sebaiknya Bapak kembali ke kursi. Ada hal-hal di pesawat ini yang lebih baik tidak dicampuri. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi kata-katanya menekan seperti beban. Aku kembali ke kursiku. Tubuhku gemetar. Namun ketenangan tidak bertahan lama. Beberapa jam kemudian, saat pesawat memasuki wilayah udara di atas Laut Cina Timur, terdengar suara lain dari interkom. Bukan suara Kapten Ardi. Suaranya pelan, serak, menakutkan. Selamat datang kembali di penerbangan ini. Suara itu membuat bulu kuduku berdiri. Penumpang lain tampaknya tidak bereaksi. Hanya aku yang mendengarnya. Atau mungkin, hanya aku yang dipilih untuk mendengarnya. Aku menoleh ke kursi 23A. Kali ini kursinya tidak kosong. Pria itu kembali duduk di sana. Ia memandang ke arahku, senyumnya tipis, lalu mengangkat ponselnya. Layar menyala. Aku bisa melihat jelas. Satu panggilan masuk. Nomornya sama seperti yang kutelepon. 0000. Kotak hitam yang hilang. Suara interkom yang asing itu masih terngiang di kepalaku. Selamat datang kembali di penerbangan ini. Aku yakin itu bukan suara Kapten Ardi, pilot kami. Suara itu terlalu serak, terlalu dingin,
Seolah datang dari tempat yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Dan yang paling membuatku tak tenang, hanya aku yang tampaknya mendengarnya. Penumpang lain tetap tertidur, seakan tak ada apa-apa. Aku mencoba mengalihkan pikiran, tapi semakin ku coba, semakin kuat rasa mencekam yang menekan dadaku. Kursi 23A kembali dihuni pria misterius itu. Ia duduk tegak, menggenggam ponsel tuanya. Wajahnya setengah tertutup bayangan. Seolah ia hanya hadir untukku. Aku memalingkan wajah, pura-pura membaca majalah penerbangan. Tapi isi majalah itu justru membuat darahku dingin. Ada artikel tentang penerbangan GA208, pesawat yang hilang 5 tahun lalu di rute yang sama, Jakarta, Tokyo. Penerbangan malam, cuaca hujan, dan tidak pernah ditemukan. Kotak hitamnya hilang. Jasad penumpang tidak pernah teridentifikasi. Tanganku bergetar. Apa ini kebetulan? Atau aku memang sedang berada di rute kutukan itu? Ketika lampu tanda sabuk pengaman menyala, aku tahu kami akan melewati turbulensi. Maya berjalan cepat melewati lorong, memastikan semua penumpang duduk. Aku memberanikan diri memanggilnya. Maya, kataku lirih ketika ia mendekat. Aku baca tentang pesawat yang hilang. GA208. Kau tahu tentang itu? Maya berhenti sejenak. Tatapannya kaku, seakan aku baru menyebut sesuatu yang tabu. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab. Itu penerbangan yang tidak boleh kami bicarakan, Pak. Ada larangan dari maskapai. Tapi saya tahu, semua kru tahu, itu pesawat yang tidak pernah kembali. Dan kotak hitamnya tidak pernah ditemukan. Maya menunduk. Kotak hitam seharusnya selalu ditemukan. Itu aturan. Tapi yang satu itu berbeda. Seolah tidak pernah ada. Aku menelan ludah. Maya, apa kau pikir pria di kursi 23A itu ada hubungannya dengan penerbangan itu? Ia terdiam. Wajahnya pucat. Akhirnya ia berkata, suaranya pelan dan bergetar. Pak, saya pernah dengar desas-desus. Katanya ada penumpang di GA208 yang tetap mencoba menghubungi keluarga mereka lewat telepon, bahkan setelah pesawat itu hilang. Ada yang menerima panggilan kosong, ada yang mendengar bisikan. Nomor asing, tak terlacak. Sama seperti yang Bapak alami tadi. Aku merinding. Jadi, bukan hanya aku yang diganggu. Ini fenomena lama. Sebelum kami sempat melanjutkan percakapan, getaran kuat mengguncang pesawat. Turbulensi. Penumpang menjerit. Lampu kabin berkedip. Aku memegang kursi erat-erat. Sesaat, aku merasa pesawat ini akan terbalik. Tapi perlahan, getaran mereda. Di tengah kekacauan itu, aku mendengar suara dari kursi 23A. Suara rendah, datar, tapi jelas. Penerbangan ini akan mengulang kisah yang sama. Aku menoleh. Kursinya kosong. Aku tidak tahan lagi. Aku harus mendapat jawaban. Ketika kabin tenang, aku berjalan menuju pintu kokpit. Seorang pramugara sempat menghalangi, tapi aku berkata tegas. Tolong, aku harus bicara dengan kapten. Ini penting. Aku jurnalis. Ada sesuatu yang harus dia tahu. Setelah perdebatan singkat, akhirnya aku diizinkan masuk. Pintu kokpit tertutup rapat. Suara mesin lebih jelas di dalam. Di sana duduk Kapten Ardi, seorang pria parubaya dengan wajah keras dan sorot mata penuh pengalaman. Ia menoleh padaku, jelas tidak senang diganggu. Ada apa, Pak Raka? Aku menarik napas dalam. Kapten, aku ingin tahu tentang GA208. Penerbangan yang hilang. Kau tahu sesuatu, kan? Kapten Ardi terdiam lama. Ia melepaskan headset, lalu menatapku tajam. Dari mana kau tahu tentang itu? Aku lihat artikel di majalah. Dan ada hal-hal aneh terjadi di kabin. Panggilan telepon. Kursi kosong yang tiba-tiba terisi. Kau pasti tahu lebih banyak daripada yang ditulis media. Wajah Ardi mengeras. Ia menutup layar monitor kecil di depannya, lalu berkata lirih.
Aku seharusnya tidak boleh membicarakan ini. Tapi kalau kau sudah sejauh ini, mungkin lebih baik kau tahu. Aku salah satu pilot cadangan yang dulu diminta untuk mencari GA-208. Penerbangan itu hilang begitu saja, tanpa sinyal SOS. Kami hanya menerima satu hal. Aku menahan napas. Apa? Kapten Ardi memejamkan mata sejenak. Sebuah rekaman pendek. Dari kotak hitam. Sinyal lemah. Tidak lengkap. Tapi cukup membuat kami semua tidak bisa tidur. Apa isi rekaman itu? Ia membuka laci kecil, mengeluarkan sebuah USB stick. Tangannya bergetar saat memberikannya padaku. Dengarkan sendiri. Aku menyalakan laptop kecil yang ada di kokpit. File audio berderak, penuh noise statis. Lalu terdengar suara pilot panik. Mayday, Mayday, ini GA-208. Kami melihat seseorang di dalam kabin. Lalu hening. Setelah itu, suara serak yang sama dengan yang kudengar di intercom. Selamat datang kembali di penerbangan ini. Aku menutup laptop cepat-cepat. Tubuhku gemetar. Itu suara yang kudengar tadi. Suara yang masuk ke intercom pesawat ini. Kapten Ardi menatapku. Wajahnya pucat. Itu berarti penerbangan kita sedang mengulang jalur GA-208. Aku kembali ke kursi dengan langkah goyah. Maya menghampiri. Wajahnya penuh tanya. Kau bicara dengan kapten? Aku mengangguk. Ada rekaman. Suara itu sama dengan yang kita dengar. Maya, pesawat ini bukan sekadar penerbangan biasa. Ini kelanjutan dari penerbangan yang hilang. Maya menutup mulutnya, menahan jeritan. Matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, kita semua? Aku tidak menjawab. Hanya bisa duduk, menggenggam kursi erat. Lalu, ponselku kembali bergetar. Nomor 0000 muncul lagi. Dengan tangan gemetar, aku menjawab. Kali ini, suara yang kudengar lebih jelas, lebih dekat. Kotak hitam itu bukan hilang. Kotak hitam itu masih bersamamu. Aku terdiam. Mataku spontan menoleh ke kursi 23A. Dan di sana, pria itu kembali duduk. Ponsel di tangannya menyala, menyorot wajah pucatnya. Ia tersenyum tipis, menatap lurus ke arahku. Suara dari ketinggian. Sejak aku mendengar rekaman kotak hitam GA-208 dari Kapten Ardi, rasanya seluruh tubuhku seperti kehilangan tenaga. Itu bukan lagi sekadar firasat. Bukan halusinasi. Pesawat ini benar-benar terhubung dengan penerbangan yang hilang 5 tahun lalu. Aku kembali duduk di kursi 24C. Tatapanku kosong ke arah kursi 23A. Pria misterius itu masih di sana, tegap dan kaku. Ponselnya menyala redup. Senyum tipis terus menempel di bibirnya, seakan menikmati kegelisahan yang ia ciptakan. Maya lewat, pura-pura sibuk memeriksa kabin. Namun aku bisa melihat jelas. Mata kami sempat bertemu, dan dalam sorot matanya tersimpan rasa takut yang sama. Ia tahu kami sedang berada dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar turbulensi. Aku mencoba menenangkan diri dengan menutup mata. Tapi ketenangan hanya berlangsung beberapa detik. Suara itu datang lagi. Bukan dari ponsel, bukan dari interkom kabin. Kali ini dari radio kokpit. Ini menara pengawas Narita. Flight 772. Posisi Anda tidak terdeteksi di radar. Ulangi, posisi Anda tidak terdeteksi. Suara operator terdengar jelas, tapi ada gangguan statis. Kapten Ardi segera menjawab dari kokpit. Narita, ini 772. Kami di ketinggian 32.000 kaki. Koordinat sesuai rute. Apakah radar Anda mengalami gangguan? Hening. Lalu muncul suara lain. Suara serak yang sama. Kalian berada di jalur kami. Aku yang mendengarnya dari speaker kecil di kabin merinding sekujur tubuh. Itu suara yang sama dengan yang muncul di rekaman kotak hitam GA-208. Aku bisa mendengar kepanikan di kokpit. Narita, ulangi? Siapa yang bicara barusan? Suara Kapten Ardi terdengar tegang. Tidak ada jawaban dari menara pengawas. Hanya desis statis.
Lalu, suara serak itu kembali. Penerbangan ini sudah terjadi sebelumnya. Dan akan terus terjadi. Pesawat bergetar hebat. Seakan udara sendiri menolak kehadiran kami. Penumpang mulai terbangun. Beberapa menjerit kecil. Maya mencoba menenangkan mereka. Tapi wajahnya sendiri pucat pasi. Aku memegang kepala. Tubuhku gemetar. Kata-kata itu bukan sekadar ancaman. Itu peringatan. Atau kutukan. Aku bangkit, tak peduli pada tatapan penumpang lain, lalu berjalan cepat ke kokpit. Maya mencoba menahanku, tapi aku menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Aku harus ke sana. Kalau tidak, kita semua akan jadi bagian dari kisah yang sama. Ia terdiam, lalu membiarkanku lewat. Di dalam kokpit, suasana mencekam. Kapten Ardi dan kopilotnya sibuk memutar frekuensi radio. Tapi yang terdengar hanya suara-suara aneh. Sesekali ada suara operator menara pengawas. Tapi selalu terputus dan tergantikan dengan bisikan asing. Aku berkata cepat. Kapten, itu suara yang sama dengan rekaman kotak hitam. Itu suara GA-208. Kapten Ardi menatapku dengan rahang mengeras. Aku tahu. Aku juga dengar. Kami semua terdiam ketika tiba-tiba radio mengeluarkan suara lain. Suara jeritan. Jeritan pilot. Jeritan pramugari. Suara panik yang jelas berasal dari penerbangan lain. Lalu, sebuah kalimat yang membuat darahku membeku. Mayday. Ini GA-208. Kami melihat pesawat lain. Persis di jalur kami. Aku menatap Ardi. Ia menatapku kembali. Wajahnya kehilangan warna. Raka. Mereka melihat kita. Aku nyaris tak bisa bernapas. Jadi, GA-208 yang hilang 5 tahun lalu, pada saat-saat terakhir, mereka melihat pesawat lain. Dan pesawat itu adalah kami. Aku mencoba mencari logika, tapi semuanya runtuh. Apa mungkin pesawat ini sedang menembus lapisan waktu? Apa kami sedang mengulang tragedi itu? Kapten Ardi menekan tombol komunikasi lagi. GA-208. Ini flight 772. Siapapun kalian, apa yang kalian maksud melihat kami? Suara jeritan semakin keras. Statis menelan sebagian kalimat, tapi satu potongan jelas terdengar. Kursi 23A. Dia ada di sini juga. Aku mundur. Tubuhku gemetar. Itu artinya penumpang misterius itu sudah ada di GA-208. Dan kini ia juga ada di pesawat kami. Aku kembali ke kabin dengan langkah gontai. Nafasku berat, seolah paru-paruku dipenuhi kabut. Maya menghampiri, wajahnya penuh tanya. Apa yang terjadi di kokpit? Tanyanya. Aku menatapnya lama sebelum menjawab. GA-208 melihat kita. 5 tahun lalu, sebelum mereka hilang, mereka melihat pesawat kita. Mereka juga menyebut kursi 23A. Maya terdiam. Bibirnya bergetar. Ia menutup mulut dengan tangan, seolah menahan jerit. Sementara itu, penumpang mulai resah. Ada yang bertanya-tanya kenapa lampu kabin terus berkedip. Ada yang berdoa keras-keras. Situasi kacau. Aku menoleh ke kursi 23A. Pria itu masih duduk di sana, tenang, seolah semua hiruk-pikuk di kabin tidak menyentuhnya sama sekali. Ia mengangkat ponselnya, menatap layar, lalu menatapku. Senyumnya melebar. Lalu ponselku sendiri bergetar. Nomor 0000 lagi. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat. Suara yang kudengar kali ini bukan bisikan. Bukan ancaman. Tapi, suaraku sendiri. Raka, kau tidak akan bisa mencegahnya. Karena kau juga bagian dari penerbangan ini. Aku hampir menjatuhkan ponsel. Suaraku sendiri. Tapi lebih tua, lebih lelah, seperti datang dari masa depan. Aku menoleh cepat ke arah pria 23A. Dan saat itulah aku melihatnya lebih jelas. Wajahnya mirip denganku. Pucat, kurus, dengan sorot mata kosong. Darahku berhenti mengalir. Kursi 23A, penumpang misterius itu, adalah aku. Penumpang yang tak pernah terdaftar. Tanganku masih bergetar setelah mendengar suara di ponsel.
Suara itu, suaraku sendiri. Seakan ada aku lain di luar sana, berbicara lewat gelombang yang seharusnya tidak mungkin menembus langit setinggi 32.000 kaki. Aku menunduk, mencoba bernapas teratur. Tapi setiap kali kuangkat wajahku, mataku tak bisa lepas dari kursi 23A. Pria itu, sosok yang kini kusadari mirip denganku, masih menatap dengan senyum tipis. Senyum yang membuat dadaku sesak, seperti sedang menatap refleksi masa depan yang menakutkan. Maya mendekat. Suaranya berbisik panik. Raka, aku cek daftar manifest penumpang. Aku menoleh cepat. Dan wajahnya memucat. Tidak ada nama. Tidak ada catatan. Kursi 23A kosong. Dia tidak seharusnya ada di sini. Aku membeku. Jadi benar. Sosok itu tidak pernah terdaftar sebagai penumpang. Aku berdiri. Langkahku tertarik seolah ada magnet. Satu persatu penumpang menoleh. Melihatku berjalan ke kursi 23A. Jantungku berdentum keras. Tapi aku tahu aku harus melakukannya. Siapa kau sebenarnya? Suaraku nyaris serak. Pria itu menoleh. Tatapannya menusuk dalam. Dekat, wajahnya makin jelas. Garis rahang, sorot mata, bahkan gurat lelah di sekitar alis. Semuanya persis seperti milikku. Hanya saja, ia tampak lebih tua, lebih rapuh. Aku sudah memperingatkanmu, katanya pelan. Kau tidak bisa melawan jalannya. Aku hampir mundur, tapi rasa penasaran menahan langkahku. Kau, aku? Dari mana kau datang? Dari GA208. Ia tertawa lirih. Suaranya getir. Aku adalah sisa dari penerbangan itu. Dan kini, kau sedang mengulang jejak yang sama. Sebelum aku bisa bertanya lagi, lampu kabin berkedip hebat. Beberapa penumpang menjerit. Koper di kompartemen atas jatuh berhamburan. Pesawat terguncang kuat, seolah menabrak sesuatu yang tak terlihat. Pria itu menggenggam ponselnya lebih erat. Waktu kita tidak banyak. Tiba-tiba, interkom kabin menyala sendiri. Suara berat dan serak keluar, bukan dari awak pesawat. Semua penumpang, ikuti jalurnya. Tidak ada yang bisa keluar. Maya menutup mulut dengan kedua tangannya, menahan isak. Kapten Ardi berusaha menenangkan lewat pengeras suara, tapi gangguan terus memotong suaranya. Aku bisa merasakan pandangan penumpang lain mulai curiga. Beberapa menatapku karena melihat interaksi dengan kursi 23A. Salah seorang penumpang tua berbisik ketakutan. Itu arwah penumpang GA208. Mereka ikut terbang bersama kita. Aku mendekat lebih dekat ke pria itu. Kalau kau benar aku, kenapa kau di sini? Apa tujuanmu? Ia menunduk, seolah mencari kata yang tepat. Aku ada di sini karena aku gagal. 5 tahun lalu, aku mencoba keluar dari jalur ini. Aku berusaha memperingatkan diriku yang lain. Tapi aku terjebak, dan menjadi bagian dari kursi 23A. Aku tercekat. Jadi, ia adalah aku, yang sudah terjebak dalam lingkaran waktu berulang? Suaranya makin lirih. Kau sekarang sedang berjalan di jalur yang sama. Dan kalau kau gagal, kau juga akan duduk di sini. Selamanya. Darahku berhenti mengalir. Itu berarti, aku sedang melihat nasibku sendiri. Maya menarik lenganku. Panik. Raka, jangan dekat-dekat dia. Ini sudah kelewatan. Aku menoleh. Wajahku penuh keringat. Maya, kalau aku benar-benar terhubung dengan GA208, itu berarti kita semua dalam bahaya. Kita harus tahu cara keluar dari jalur ini. Kapten Ardi keluar dari kokpit dengan wajah muram. Raka, ada yang lebih gawat. Radar menara pengawas menunjukkan ada 2 pesawat di koordinat kita. Dan salah satunya, dengan nomor penerbangan GA208. Seluruh kabin mendadak riuh. Suara tangis, doa, dan jeritan bercampur. Seakan semua penumpang sadar bahwa mereka bukan lagi dalam penerbangan biasa, melainkan dalam ruang yang terbelah antara masa lalu dan masa kini. Aku menatap penumpang 23A lagi. Kalau kau tahu jalannya, beritahu aku cara menghentikannya.
Ia menatapku dengan mata kosong, lalu berbisik. Kau harus memilih. Entah kau yang selamat, atau semua orang di sini. Tidak ada dua kemungkinan. Aku berteriak. Apa maksudmu? Kenapa aku harus memilih? Namun sebelum ia menjawab, pesawat terguncang lagi. Lebih keras dari sebelumnya. Masker oksigen jatuh dari langit-langit. Penumpang menjerit serentak. Dan tepat di tengah kekacauan itu, ponselku kembali berdering. Nomor yang sama, 0000. Aku mengangkat dengan tangan gemetar. Kali ini, suara di seberang bukan suaraku, melainkan suara seorang wanita. Raka, ini Maya. Jangan biarkan aku ikut mati lagi. Aku menoleh cepat ke samping. Maya berdiri tepat di sebelahku. Wajahnya pucat, matanya melebar ngeri. Itu, suaraku sendiri, bisiknya. Aku tidak bisa menjawab. Karena jelas sekali, suara di telepon itu adalah Maya, tapi dari dimensi lain. Dari penerbangan yang sudah hilang. Aku merasa seluruh kabin berputar. Kursi 23A menatapku dalam-dalam, seolah menunggu keputusanku. Sementara suara dari telepon terus berkata, kau harus memilih, Raka. Kalau tidak, pesawat ini akan hilang seperti kami. Panggilan terakhir di jalur yang sama. Suara di telepon terus bergetar di telingaku, membuat kepalaku berdenyut seperti dipukul berkali-kali. Itu suara Maya, tapi bukan Maya yang berdiri di sampingku. Suara itu datang dari Maya lain, entah dari masa lalu atau dimensi yang lain, yang memohon agar tidak ikut mati lagi. Aku menatap Maya di sebelahku. Ia pucat, tangannya menggenggam lenganku erat. Raka, kalau itu benar suaraku, berarti aku juga ada di pesawat itu. Aku ada di GA208. Aku tidak bisa menjawab. Lidahku kaku. Yang bisa kulakukan hanya mendengarkan suara dari telepon, yang semakin mendesak. Kalian di jalur yang sama. Jika tidak keluar, kalian akan hilang seperti kami. Pesawat kembali terguncang. Kali ini bukan sekadar turbulensi. Tubuhku serasa ditarik kedua arah yang berbeda, seolah udara di sekeliling pesawat terbelah. Penumpang menjerit, ada yang pingsan, ada yang membaca doa dengan keras. Lampu kabin berkedip-kedip. Suara alarm dari kokpit meraung menambah kepanikan. Kapten Ardi berlari keluar. Wajahnya penuh keringat. Raka, kami mendeteksi sesuatu di depan pesawat. Bentuknya samar, tapi radar menangkapnya. Ada pesawat lain di jalur yang sama, hanya beberapa mil di depan. Suasana kabin semakin kacau. Seorang penumpang muda menangis histeris. Itu GA208. Mereka akan menabrak kita. Aku menoleh ke kursi 23A. Sosok itu masih di sana, tenang, dingin, menatap lurus ke arahku seakan menunggu. Kalau kau tahu cara menyelamatkan mereka, aku mendesis ke arahnya. Katakan sekarang. Ia menatapku lama, lalu berkata lirih. Tidak ada jalan keluar tanpa pengorbanan. Jika jalur ini bertemu, hanya satu pesawat yang bisa tetap ada. Yang lain harus hilang. Aku terdiam. Dadaku seperti diremuk. Jadi, inilah maksud dari harus memilih? Aku menatap Maya, yang masih menggenggam lenganku. Aku melihat Kapten Ardi, yang berusaha keras menjaga kewarasannya demi 200 nyawa di belakang. Aku mendengar tangisan, doa, jeritan, semua bergema di kepalaku. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, telepon di tanganku masih menyala. Suara Maya dari GA208 terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih putus asa. Raka, selamatkan kami. Atau selamatkan dirimu sendiri. Tapi jangan biarkan keduanya binasa. Aku hampir menjatuhkan telepon. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam otakku. Aku harus memilih antara mereka. Atau kami. Maya menarik nafasku. Menatapku dengan mata yang bergetar. Raka, kau dengarkan? Itu suara aku. Tapi kalau itu aku dari GA208, berarti aku sudah mati di sana. Kalau kita tidak lakukan sesuatu, kita akan bernasib sama. Aku memejamkan mata. Rasa takut,
bingung, marah, bercampur jadi satu. Tapi bagaimana? Bagaimana kita bisa keluar dari jalur ini? Kapten Ardi menatapku tajam, seolah mendengar pertanyaan itu. Ada satu cara, tapi berisiko. Aku menoleh cepat. Apa? Kami bisa mematikan autopilot, lalu mengubah jalur secara manual. Tapi kalau benar ada dua dunia yang bersinggungan, kita bisa saja jatuh atau hilang di ruang kosong. Aku terdiam. Jadi, pilihannya jelas. Tetap di jalur ini dan menabrak GA-208, atau mencoba keluar dan berisiko musnah di ruang hampa. Suara dari kursi 23A terdengar lagi, dingin dan penuh kepastian. Tidak ada keberanian tanpa kehilangan. Kau ingin selamatkan siapa? Raka? Dirimu? Atau mereka? Aku menatapnya. Darahku mendidih. Kalau kau memang aku, berarti kau tahu jawabannya. Kau tahu apa yang harus kulakukan. Senyum samar muncul di bibirnya. Aku tahu. Tapi apakah kau cukup kuat untuk melakukannya? Pesawat kembali berguncang. Dari jendela, aku bisa melihat kilatan cahaya samar, seolah ada siluet pesawat lain di sisi kanan kami. Samar, tapi nyata. GA-208, atau bayangannya. Penumpang mulai menjerit, menunjuk keluar jendela. Itu dia. Ada pesawat lain di luar sana. Suasana benar-benar kacau. Maya berteriak padaku. Suaranya pecah. Raka, cepat. Katakan pada kapten. Apa yang harus kita lakukan? Kapten Ardi menatapku. Menunggu keputusanku. Raka, kau yang paling dekat dengan semua ini. Apa kita keluar jalur? Atau tetap? Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Telepon di tanganku masih hidup. Suara Maya lain memohon dari seberang waktu. Pilih sekarang, Raka. Jangan ulangi kesalahan kami. Aku menutup mata, mendengar suara penumpang, suara Maya di sisiku, suara Maya dari masa lalu, suara Kapten Ardi, suara kursi 23A. Semua menjerit di kepalaku. Akhirnya aku membuka mata. Napasku berat. Kapten, matikan autopilot. Kapten Ardi menatapku dalam-dalam, lalu mengangguk. Ia kembali ke kokpit bersama kopilot. Suara alarm menggema lebih keras. Pesawat mulai miring. Tubuh kami terdorong ke samping. Penumpang menjerit. Masker oksigen bergoyang liar. Aku merasakan seluruh tubuhku ditarik ke bawah, lalu ke samping. Seakan pesawat meluncur keluar dari jalur yang telah ditentukan. Dari jendela, cahaya putih menyilaukan mata. Samar-samar, aku melihat GA-208 melintas. Begitu dekat, seakan bisa disentuh. Dan tepat sebelum cahaya itu menelan pandangan kami, aku melihat wajah-wajah di jendela GA-208. Mereka menatap kami, atau mungkin menatap diri mereka sendiri. Lalu semuanya menjadi putih. Ketika cahaya itu mereda, aku membuka mata dengan napas tersengal. Pesawat masih utuh. Lampu kabin kembali normal. Penumpang saling menatap bingung. Sebagian menangis lega, sebagian masih linglung. Maya menggenggam tanganku. Matanya berkaca-kaca. Raka, kita masih hidup. Aku mengangguk pelan, tapi jantungku masih berdentum keras. Ya, tapi di mana kita sekarang? Aku menoleh ke kursi 23A. Kursi itu kosong. Tidak ada pria misterius. Tidak ada bayangan diriku. Hanya kursi kosong, seperti seharusnya sejak awal. Namun ponselku masih di tanganku. Layar menyala. Nomor 0000 masih terpampang. Dan di layar, ada satu pesan baru. Jalur sudah dipilih. Tapi harga belum dibayar. Harga yang belum dibayar. Kabut putih yang menelan pesawat akhirnya sirna. Dan semua orang menghela napas lega. Tangisan pecah. Ada yang bersujud di lantai kabin. Ada yang berpelukan dengan orang asing di sebelahnya. Sejenak, kami semua merasa telah selamat. Tapi aku tahu, sesuatu masih salah. Aku menatap layar ponsel di tanganku. Pesan terakhir itu terus terpampang. Jalur sudah dipilih. Tapi harga belum dibayar.
Kursi 23A kosong. Penumpang misterius itu lenyap seakan tak pernah ada. Namun justru kekosongan itu yang membuatku makin takut. Karena jika dia adalah aku dari masa depan, lalu kemana dia pergi? Apakah ia benar-benar lenyap? Atau hanya menunggu saat berikutnya aku gagal? Maya menggenggam lenganku erat. Suaranya gemetar. Raka, kita berhasil keluar, kan? Kita selamat, kan? Aku menatap matanya. Di sana ada harapan, tapi juga ketakutan yang dalam. Aku tak sanggup menghancurkan itu dengan jawaban jujur. Jadi aku hanya mengangguk. Ya, untuk saat ini. Kapten Ardi keluar dari kokpit dengan wajah pucat. Kemejanya basah oleh keringat. Napasnya tersengal. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Radar menara sempat hilang, lalu kembali. Mereka bilang, kita sempat menghilang dari layar selama 2 menit. 2 menit. Maya mengulang dengan suara parau. Ardi mengangguk. Ya, 2 menit penuh. Seolah pesawat kita tidak ada. Tapi bagi kita, itu terasa lebih lama, bukan? Aku menunduk. Ingat cahaya putih yang tak berujung. Rasanya bukan 2 menit. Rasanya seperti ditarik berjam-jam dalam ruang yang tak punya waktu. Beberapa penumpang mendekat, memohon jawaban. Ada yang bertanya apakah kita benar-benar dalam bahaya. Ada yang meminta penjelasan tentang pesawat lain yang mereka lihat di luar jendela. Ardi tak bisa menjawab. Ia hanya berkata singkat. Yang penting sekarang, kita akan melanjutkan penerbangan dan mendarat dengan selamat. Aku tahu ia berbohong demi menenangkan penumpang. Tapi aku juga tahu, jauh di dalam hatinya, ia sama takutnya dengan kami semua. Beberapa jam berlalu. Suasana kabin mulai tenang. Sebagian besar penumpang tertidur kelelahan. Tapi aku tidak bisa memejamkan mata. Kata-kata itu terus menggema di kepalaku. Harga belum dibayar. Aku memandang jendela. Langit malam pekat. Hanya bintang-bintang yang terlihat. Tapi sesekali, aku merasa ada bayangan bergerak di antara bintang-bintang itu. Siluet samar. Seperti bayangan pesawat lain yang menguntit dari kejauhan. Aku mengusap wajah. Mencoba menepis ilusi. Tapi saat kulihat layar ponselku lagi, aku membeku. Ada pesan baru. 1 penumpang harus tetap tinggal. Tanganku bergetar. Aku memandang ke arah Maya, yang tertidur dengan kepala bersandar di bahuku. Napasnya tenang, wajahnya damai. Tapi kata-kata di layar ponsel membuat perutku mual. Harga yang belum dibayar. Apakah maksudnya 1 dari kami harus hilang? Aku berdiri perlahan, berjalan ke bagian belakang kabin. Di sana Maya mengejarku. Rupanya ia terbangun saat aku pergi. Raka, kenapa kau tidak tidur? Wajahmu pucat sekali. Aku menunjukkan pesan di layar ponsel. Ia menutup mulutnya. Wajahnya membiru. Tuhan, jadi itu artinya, pesawat ini tidak bisa selamat dengan semua penumpangnya. Aku mengangguk lemah. Ya, seseorang harus ditinggalkan. Kalau tidak, kutukan ini akan terus berulang. Maya menatapku. Matanya berkaca-kaca. Jangan bilang, kau berniat mengorbankan dirimu. Aku terdiam. Aku ingin mengatakan tidak, tapi jauh di dalam hati, aku tahu itu mungkin satu-satunya jalan. Kapten Ardi mendekat. Rupanya ia juga mendapat pesan yang sama. Ia menatap kami dengan wajah kelam. Telepon di kokpit juga berdering. Nomor yang sama. Pesannya, persis. 1 penumpang harus tetap tinggal. Aku tercekat. Jadi bukan hanya aku yang menerima pesan. Sistem komunikasi pesawat pun dipaksa mendengar perintah itu. Kita tidak bisa menyerahkan siapapun, kata Maya tegas. Tidak boleh ada korban. Tapi Ardi menatapku, seolah tahu aku sudah memikirkan hal itu. Raka, kau sadarkan, kursi 23A hilang setelah kita keluar dari jalur? Itu berarti, penumpang yang tertinggal, sudah ditentukan. Dan dia, adalah kau. Kata-kata itu menusuk seperti belati. Aku menunduk. Dadaku sesak. Jadi itulah maksudnya. Aku seharusnya menjadi penumpang yang tertinggal.
Kursi 23A, aku dari masa depan, adalah bukti bahwa aku pernah gagal dan terjebak. Maya mengguncang bahuku. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Kita akan cari jalan lain, Raka. Aku menatapnya, ingin percaya. Tapi pesan di layar ponsel terasa terlalu nyata. Dan lebih buruk lagi, layar itu kini berubah. Ada hitungan mundur. Pukul 00:59:59. 1 jam. Kami punya waktu 1 jam sebelum sesuatu terjadi. Aku menatap Maya. Lalu Ardi. Kalau benar hanya ada satu cara, maka aku akan melakukannya. Maya menangis. Memohon. Tidak. Jangan bicara begitu. Tapi dalam hatiku, aku sudah mulai pasrah. Jika dengan mengorbankan diriku pesawat ini bisa selamat, mungkin itu memang jalannya. Namun, siapa bilang aku hanya punya 2 pilihan? Aku harus mencari jalan ketiga. Jalan yang tidak ditawarkan oleh kutukan ini. Aku kembali ke kursi 23A. Kursi itu kosong, tapi dingin saat kuraba. Aku duduk di sana, menutup mata, mencoba merasakan sesuatu. Dan saat mataku terbuka lagi, ponsel di tanganku bergetar. Kali ini bukan panggilan, tapi rekaman suara. Suara itu, suaraku sendiri. Raka, jika kau ingin memutus lingkaran ini, jangan jadi korban. Jangan pilih siapapun. Hancurkan jalurnya. Aku ternganga. Jadi masih ada cara lain? Tapi sebelum aku bisa memahami lebih jauh, layar ponsel bergetar lagi. Waktu tersisa. Pukul 00:37:14. Aku menoleh ke arah Maya dan Kapten Ardi. Ada jalan lain. Aku tidak perlu jadi korban. Kita bisa hancurkan jalurnya. Maya menatapku. Matanya masih basah. Bagaimana caranya? Aku menatap kokpit. Lalu kursi kosong di sampingku. Itu yang harus kita cari tahu. Dan dalam keheningan kabin, aku tahu satu hal pasti. Harga yang belum dibayar bukan hanya tentang satu nyawa, tapi tentang keputusan yang akan menentukan apakah semua ini akan berakhir, atau terus berulang selamanya. Jalur yang dihancurkan. Hitungan mundur terus berputar di layar ponselku. 00:37:14. 00:37:13. Pukul 00:37:12. Setiap detiknya seperti hentakan palu di jantungku. Aku tahu, ketika angka itu mencapai 0, sesuatu akan terjadi. Entah pesawat ini hilang bersama 200 penumpangnya, atau aku yang akan ditinggalkan di kursi 23A selamanya. Maya duduk di sebelahku, wajahnya penuh kecemasan. Raka, kita tidak bisa hanya menunggu. Kita harus melakukan sesuatu. Aku menggenggam tangannya. Aku tahu, tapi jalan keluar bukan dengan mengorbankan salah satu dari kita. Kita harus menghancurkan jalurnya. Kapten Ardi muncul dari kokpit. Napasnya terengah. Instrumen kami kacau. Radar terus mendeteksi bayangan pesawat lain yang mengikuti kita, meski kami sudah keluar jalur. Seperti ia masih menempel pada kita. Aku mengangguk. Itu GA-208. Mereka belum pergi. Kita belum benar-benar bebas. Aku kembali menatap kursi 23A. Kosong. Tinggi. Tapi aku tahu di sanalah kunci semua ini. Di kursi itu, bayangan diriku pernah duduk. Versi diriku yang gagal. Aku duduk di sana, menutup mata. Dan seketika, dunia di sekelilingku berubah. Kabin jadi remang. Penumpang lain lenyap. Yang tersisa hanya aku, suara mesin pesawat, dan pantulan samar diriku sendiri di jendela. Aku mendengar suara lirih di telingaku. Hancurkan jalurnya. Raka, jangan biarkan lingkaran ini terbentuk lagi. Aku menggenggam ponselku erat. Bagaimana caranya? Suara itu menjawab, tenang, tapi menggetarkan. Dengan memutus komunikasi. Jalur ini hidup karena suara-suara yang melintasi waktu. Hentikan panggilan, hancurkan sinyal, maka pintu itu akan tertutup. Aku terlonjak bangun, kembali ke dunia nyata.
Maya menatapku khawatir. Raka, apa yang kau lihat? Aku menarik napas dalam-dalam. Kita harus memutus semua komunikasi. Radio, interkom, bahkan sinyal darurat. Itulah jalur yang menghubungkan kita dengan GA-208. Kapten Ardi tercengang. Kau sadar apa yang kau katakan? Kalau kita memutus komunikasi, kita buta. Tidak bisa hubungi menara. Tidak bisa minta bantuan. Aku menatapnya dalam-dalam. Tapi kalau kita tetap terhubung, kita tidak akan pernah benar-benar bebas. Kita akan jadi bagian dari lingkaran itu selamanya. Ardi terdiam. Aku bisa melihat pertarungan dalam matanya. Lalu ia menghela napas panjang. Kalau memang itu satu-satunya jalan. Kami masuk ke kokpit. Lampu peringatan berkedip-kedip. Radio terus berisik dengan statis dan suara-suara asing. Sesekali terdengar jeritan samar dari GA-208, suara pilot mereka, bahkan suara Maya dari pesawat yang hilang. Tanganku gemetar ketika Ardi menunjuk tombol utama komunikasi. Sekali kita matikan, tidak ada jalan kembali. Maya menggenggam tanganku. Raka, apa kau yakin? Aku menatapnya. Ada rasa takut, tapi juga keyakinan. Kalau ini gagal, biarkan aku yang menanggungnya. Tapi kalau berhasil, kita semua bebas. Aku menekan tombol itu. Sekejap, radio hening. Statis berhenti. Suara-suara asing lenyap. Kabin terasa sunyi. Bahkan suara mesin pesawat meredam seperti ditelan kabut. Lalu, guncangan hebat. Pesawat seperti dilempar ke udara kosong. Penumpang berteriak. Masker oksigen berayun liar. Lampu kabin padam, menyisakan cahaya darurat merah yang membuat segalanya terlihat seperti neraka terbang. Dari jendela, aku melihat bayangan pesawat lain, GA-208, melintas sejajar. Begitu dekat, aku bisa melihat wajah-wajah penumpang mereka. Mereka menatap kami dengan mata kosong, seolah meminta dibebaskan. Suara asing kembali terdengar. Kali ini langsung di dalam kepalaku. Kau sudah memilih jalurmu, Raka. Sekarang, bayar harganya. Hitungan mundur di ponselku berlari cepat. 00.10.00, 00.09.59. Pukul 00:09:58. Tidak lagi detik demi detik. Waktu meloncat, seakan dipercepat. Aku terengah. Tidak, aku sudah memutus komunikasinya. Kenapa masih ada hitungan ini? Maya mengguncang lenganku. Mungkin belum cukup. Jalur itu masih terbuka. Aku memandang ke arah panel kokpit. Ada satu sistem yang belum kami matikan. Transponder penerbangan. Itulah perangkat yang terus memancarkan identitas dan posisi pesawat ke radar dunia luar. Aku menoleh ke Ardi. Transponder. Itu jalur terakhir. Ardi terperanjat. Kalau kita matikan itu, dunia luar tidak akan tahu kita ada. Kita akan benar-benar hilang dari radar. Aku mengangguk. Lebih baik hilang dari radar dunia, daripada hilang selamanya di jalur ini. Waktu tersisa pukul 00:05. Ardi menatapku lama, lalu mengangguk dengan berat hati. Baiklah, kita lakukan bersama. Tanganku dan tangannya bergerak bersamaan ke saklar transponder. Maya menahan napas. Matanya tak berkedip. Kami mematikan saklar itu. Semua lampu kokpit padam sesaat, lalu menyala kembali dengan redup. Di layar, sinyal hilang. Pesawat kami tak lagi terlihat oleh dunia luar. Dan dari jendela, aku melihat GA-208 mulai retak. Bukan seperti pesawat logam, melainkan seperti kaca yang pecah. Retakan menyebar, tubuh pesawat itu runtuh perlahan, lalu hancur jadi pecahan cahaya yang berhamburan ke udara malam. Suara jeritan terakhir terdengar, lalu hening. GA-208 lenyap. Hitungan mundur di ponselku berhenti di pukul 00:01. Lalu layar mati total. Kabin sunyi. Penumpang bingung, sebagian masih menangis, sebagian terdiam seolah tak percaya. Tapi tidak ada lagi guncangan, tidak ada lagi bayangan pesawat lain. Maya menatapku dengan mata berkaca-kaca.
Raka, kita berhasil. Aku mengangguk pelan. Ya, jalurnya hancur. Kita bebas. Ardi menepuk bahuku. Wajahnya lega untuk pertama kalinya sejak penerbangan dimulai. Kau baru saja menyelamatkan 200 nyawa. Raka, terima kasih. Pesawat meluncur mulus di udara malam. Untuk pertama kalinya, aku bisa mendengar suara mesin tanpa gangguan. Aku menutup mata, menghela napas panjang. Beban yang menekan dadaku perlahan terangkat. Tapi saat aku membuka mata, pandanganku tertuju ke kursi 23A. Kosong. Sepi. Namun di sana, di atas sandaran, ada sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ponsel hitam. Persis seperti ponsel yang selalu digenggam oleh penumpang misterius itu. Layar menyala sendiri. Satu pesan terpampang. Lingkaran ini sudah diputus. Tapi ingat, Raka, jalur lain selalu ada. Aku merinding. Layar padam. Ponsel itu tetap tergeletak di kursi. Dingin, membeku dalam keheningan kabin. Maya menatapku, bertanya lirih. Apa artinya? Aku menggenggam tangannya erat. Artinya, untuk sekarang, kita selamat. Tapi siapa tahu, di langit lain, ada lingkaran lain yang menunggu. Langit yang menyimpan rahasia. Penerbangan GA-209 akhirnya mendarat dengan selamat. Para penumpang berhamburan keluar dari kabin, beberapa menangis, beberapa berpelukan, dan sebagian lain masih linglung seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk. Namun bagi Raka, Maya, dan Kapten Ardi, peristiwa itu bukan sekadar gangguan teknis atau mimpi buruk yang bisa dilupakan. Mereka tahu, ada sesuatu yang lebih besar di balik langit malam. Sesuatu yang tidak pernah dicatat dalam laporan penerbangan resmi. Kursi 23A tetap kosong, namun di atasnya tertinggal sebuah ponsel hitam dengan layar gelap. Tidak ada yang mengaku memilikinya. Tidak ada yang berani menyentuhnya lagi. Dan di luar sana, ribuan pesawat masih melintasi langit setiap hari. Penumpang naik dan turun tanpa pernah tahu. Mungkin di antara mereka, ada satu kursi kosong yang menyimpan rahasia. Satu panggilan yang tak pernah terduga. Satu jalur yang menunggu untuk dibuka kembali.
Langit yang menyimpan rahasia. Penerbangan GA-209 akhirnya mendarat dengan selamat. Para penumpang berhamburan keluar dari kabin, beberapa menangis, beberapa berpelukan, dan sebagian lain masih linglung seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk. Namun bagi Raka, Maya, dan Kapten Ardi, peristiwa itu bukan sekadar gangguan teknis atau mimpi buruk yang bisa dilupakan. Mereka tahu, ada sesuatu yang lebih besar di balik langit malam. Sesuatu yang tidak pernah dicatat dalam laporan penerbangan resmi. Kursi 23A tetap kosong, namun di atasnya tertinggal sebuah ponsel hitam dengan layar gelap. Tidak ada yang mengaku memilikinya. Tidak ada yang berani menyentuhnya lagi. Dan di luar sana, ribuan pesawat masih melintasi langit setiap hari. Penumpang naik dan turun tanpa pernah tahu. Mungkin di antara mereka, ada satu kursi kosong yang menyimpan rahasia. Satu panggilan yang tak pernah terduga. Satu jalur yang menunggu untuk dibuka kembali.